Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak pertanyaan yang datang kepada saya dan kewajiban bagi saya untuk menjawabnya. Kak, bagaimana dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis? Dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis, yakni dari Al-Quran, meskipun terjadi perbedaan makna dari kata sufi, akan tetapi jalan yang ditempuh kaum sufi berlandaskan ajaran Islam. Di antara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20 yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan ditambah keuntungan baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia saja, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada satupun kebahagiaan di akhirat. Di antara nas-nas Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berakal untuk akhirat dan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan yang bermegah-megahan antara kamu serta berbangga diri, berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanaman-tanamannya yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lalu warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridoannya dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini mendasarkan bahwa kebanyakan manusia melaksanakan amalan-amalan yang menjauhkannya dari amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri dan keluarganya, sehingga mereka dapat menjadi temuan, menjajah diri dalam kubangan hitamnya kesenangan dan kegelapan hawa nafsu. Mulai dari kesenangan dalam berpakaian indah, tempat tinggal yang megah-megahan yang mendapatkan menyenangkan bahwa nafsu, berbangga-bangga dengan nasab dan banyaknya harta serta keturunan. Akan tetapi semua hal itu bersifat sementara dan dapat menjadi penyebab utama tersesatnya seseorang ke dalam azab yang sangat pedih pada hari yang ditegakkan, hari keadilan di sisi Allah. Karena semua itu hanya kesenangan yang melalaikan, sementara rahmat Allah hanya terarah kepada mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan tersebut. Ayat Al-Quran lain yang dijadikan sebagai landasan kesufian adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kewajiban seorang mukmin untuk senantiasa bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah SWT, sementara serta mencukup baginya dirinya, menggantungkan segala urusan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut cukup variatif, tetapi pada di antara ayat-ayat tersebut yaitu firman Allah dalam Quran surat At-Falaq ayat 3 yang artinya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya akan Allah cukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Di antara ayat-ayat yang menjadi landasan munculnya kesuhudan dalam menjadi landasan kesufian adalah ayat-ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah dan hanya berharap kepadanya. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya
dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap. Maksud dari perkataan Allah SWT tersebut, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka bahwa mereka tidak tidur di waktu yang biasa di orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Terdapat banyak ayat yang berbicara tentang urgensi rasa takut dan mengharapkan hanya kepada Allah. Sementara akan tetapi di antara ayat-ayat yang menjadi landasan tasawuf adalah nas-nas Qur'ani yang menganjurkan untuk beribadah pada malam hari, baik dalam bentuk bertasbih, qiyamul lail. Di antaranya adalah firman Allah yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian malam maka sujudnya kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat An-Insan ayat 25-26 yang artinya, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. 3 ayat di atas menunjukkan bahwa mereka yang senantiasa menjauhi tempat tidur di malam hari dengan menyibukkan diri dalam bertasbih dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat dan ibadah sunnah lainnya hanya semata-mata untuk mengharapkan rahmat Allah, ampunan, ridho, cinta dari Tuhannya. Kepadanya akan mendapatkan makom tertinggi di sisi Allah. Selain daripada hal-hal yang telah saya jelaskan, pokok ajaran tasawuf adalah mencintai Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai adalah dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya harus menjadi prioritas utama dalam segala hal. Bahkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus melebihi dari atas kecintaan kepada ayah, ibu, anak, istri, keluarga, harta, perniagaan, dan segala sesuatu yang bersifatnya duniawi. Untuk dengan kata lain, bahwa seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat, hendaknya menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai kecintaan tertinggi dalam dirinya. Lalu, dasar-dasar dari hadis. Jika kita melihat dengan seksama akan sejarah kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabat, beliau telah mendapatkan keridhaan Allah, maka akan ditemukan sifat kezuhudan dalam ketawaduan yang terpadu dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, bahkan tidak pernah meninggalkan akibat kebanyakan berdiri, ruku, sujud di setiap malam, dan beliau SAW tidak pernah meninggalkan amalan tersebut hingga akhir hayat beliau. Hal ini dilakukan beliau SAW karena kecintaannya beliau kepada sang pengenggam jiwa dan alam semesta yang menciptakannya. Dialah Allah yang cintanya tidak pernah putus kepada orang-orang yang mencintainya. Hadis fi'liyah yang merupakan salah satu bentuk kesufian yang dijadikan landasan oleh kaum sufi dalam menjalankan pemahamannya. Terdapat pula hadis-hadis kauliyah yang menjadi bagian dari dasar-dasar ajaran tasawuf dalam Islam, di antaranya yang artinya, dari sahabat Sahlan bin Sa'ad As-Sa'id, beliau berkata, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah SAW
Berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah kamu atas segala yang dimiliki oleh manusia, maka mereka manusia akan mencintaimu dan dicintai oleh Allah. Hadis lain yakni dari Zain bin Zaid berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan terlepas dari segala urusan yang tidaklah ia mendapatkan dari dunia satupun, apapun kecuali yang tidak ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang telah menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan seluruh harta kekayaan baginya dan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, serta mendapatkan dunia sedangkan ia dalam keadaan tertindas. Hadis pertama menunjukkan perintah untuk senantiasa berlaku zuhud di dunia, sementara hadis kedua menjelaskan tentang tercelanya hidup yang bertujuan bertoleransi, berorientasi kedudukan belaka, dan kemuliaannya hidup berorientasi akhirat. Kedua hadis tersebut menjelaskan kemuliaan orang-orang yang hanya menjadikan Allah dan merasakan cukup atas segala yang Allah telah karuniakan kepadanya. Selain itu, kedua hadis di atas terdapat pula banyak hadis-hadis yang memberikan wasiat kepada orang-orang mukmin. Hendaklah ia senantiasa memangkas segala urusan-urusan keduniaan serta tidak mementingkan dalam dirinya kecuali untuk kehidupan akhirat dan hanya kepada Allah. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abdullah bin Umar sambil menepuk pundaknya dan bersabda, hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu adalah orang yang asing atau seorang musafir. Selain tiga hadis di atas, masih banyak terdapat hadis-hadis yang lain sebagai landasan munculnya tasawuf atau sufisme. Utamanya dalam kesuhudan terhadap dunia demi mencapai tingkatan atau makom tertinggi di sisi Allah, yaitu ketika seseorang menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara dan menjadikan rahmat, ridho, dan kesucian Allah sebagai tujuan akhirnya. Adapun pertanyaan selanjutnya, Kak, apa ajaran dan langkah-langkah dalam bertasawuf? Dalam ilmu tasawuf, maqamat diartikan sebagai langkah-langkah, yang berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah, ibadah maupun mujahadah. Di samping itu, maqamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Maqamat dilalui seorang hamba melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan sejumlah kewajiban yang harus tempuh dalam jangka waktu tertentu. Seorang hamba tidak akan mencapai maqam berikutnya sebelum menyempurnakan maqam sebelumnya. Dengan macam-macam maqamat yang harus ditempuh oleh seorang salik untuk berada sedekat mungkin dengan Allah, para sufi memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pada Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa maqamat itu ada 8, yaitu at-taubah, as-sabar, at-tawakal, dan ar-ridho. Sedangkan at-tawadu, al-muhabbah, dan al-ma'rifah oleh mereka tidak disepakati sebagai maqamat. Sementara itu, Abu As-Sajar At-Tusi dalam kitab Al-Luma menyebutkan jumlah maqamat hanya 7, yaitu at-taubah, al-wara, al-zuhud, al-fajar, at-tawakal, dan ar-ridho. Sedangkan menurut Muhammad Al-Khalabazi, maqamat terdiri dari 10 tingkatan, yaitu taubat, zuhud, sabar, fajr, tawadu, tawakal, takwa, ridho, mahabbah, dan ma'rifat. Taubat sendiri yaitu bertaubat. Zuhud meninggalkan segala yang isinya duniawi. Sabar, kesabaran. Fajr merelakan menjadi fakir. Bukan fakir secara kenyataan, tapi menerima dengan ikhlas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tawaduk pada Allah, takwa pada Allah, dan tawakal hanya pada Allah. Memperoleh ridho, kita ridho, dan Allah pun ridho.
Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam bertasawuf. Pertanyaan selanjutnya, Kak, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Urgensi bertasawuf dalam dunia modern yang tak terlepas dari pikiran saya adalah kalimat ini. Becik-becike wong sing iling, zaman wis akhir, imane jongkir, akale jongkir. Yang artinya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang ingat zaman sudah akhir, imannya sudah banyak yang hilang, jungkir, dan akalnya juga hilang, terbalik. Untuk itu, kita harus ingat, kita sebagai masyarakat modern, kita harus ingat, zaman ini sudah zaman akhir. Banyak orang yang imannya hilang, banyak pula yang akalnya hilang. Semua menggunakan rasionalisme. Bahkan ada yang pula yang tidak percaya dengan adanya tasawuf, menganggap tasawuf ajaran tidak benar, ajaran sesat. Bahkan imannya, akalnya pun sudah terbalik, jungkir semuanya. Untuk itu tasawuf selalu hadir dalam modernisasi ini. Tasawuf berperan penting bagi kelanjutan dari kehidupan modern ini. Tasawuf mengajarkan kita banyak hal untuk tidak lupa akan adanya Allah, tidak lupa akan semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah dari Allah. Dan janganlah kita mementingkan dunia saja hingga lupa pada akhiratnya. Dalam ajaran tasawuf, kita diingatkan kembali untuk tetap berjalan dan mempersiapkan diri pada kehidupan akhirat nanti. Jangan sampai melupakan akhirat dan hanya berkepentingan pada dunia yang sementara ini. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apa sih yang kakak pahami tentang torekoh atau torekot? Torekoh adalah istilah dari cara dalam beribadah dengan baik. Contohnya belajar. Belajar adalah bagian dari sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengenali Allah. Sederhananya, seperti yang digambarkan oleh Syekh Bahauddin Asyabandi, seperti orang mencari mutiara dalam kerang Adam. Bagaimana mendapatkannya? Mendapatkan mutiara harus naik sampan. Sampannya syariat. Sampan harus ada pada laut. Laut hakikat. Tapi harus berenang ke bawah. Berenangnya itu torekot. Harus mencari mutiara. Mutiaranya ma'rifat. Ini simbol gambaran kita bersyariat. Tahu hakikatnya tapi dengan metode caranya. Barulah mendapatkan ma'rifatullah, pengenalan Allah yang sempurna. Sholat, zakat, puasa, haji, tapi jangan terjebak pada gerakan tegak ruku sujud saja. Apa hakikat sholat itu? Merendahkan diri, mengagungkan Allah, sama rata antar manusia. Zikir tak putus dengan Allah. Takut bergerak 3 kali kena batal. Begitu takutnya makan haram. Hakikatnya ada. Cara metodenya kita harus belajar pada guru. Torekot adalah kesungguhan hati, mujahadah al-nafs, dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan yang naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Torikot adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat ma'rifat. Pertanyaan selanjutnya yang cukup menarik, yakni, Kak, apa sih perbedaan antara cinta dan nafsu? Setiap orang pasti merasakan yang namanya cinta. Kita pasti tahu betapa kebahagiaannya yang kita rasakan ketika ada cinta. Cinta merupakan anugerah dari Allah yang paling luar biasa. Cinta yang disisipkan ke dalam hati setiap orang seharusnya bisa membawa pasangan menuju jalan yang benar. Bisa saling menasihati dan saling mendukung satu sama lain.
Akan tetapi cinta suka bercampur aduk dengan nafsu yang pada akhirnya bisa membawa kita ke dalam kecelakaan atau kesesatan. Cinta itu sebenarnya suci. Jika kita tahu makna cinta, cinta tersebut akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Sebaliknya, jika nafsu lebih mendominasi dari cinta, maka ujung-ujungnya kita ke bawah dalam kemaksiatan. Ada beberapa perbedaan antara cinta dan nafsu. Yang pertama yakni cinta itu menyayangi, nafsu ingin merusak. Satunya ingin menyayangi, satunya ingin merusak. Cinta itu akan memunculkan rasa ingin menyayangi, melindungi, dan saling menasihati dalam kebaikan. Tidak ada perasaan ingin merusak pasangan atau menjerumuskan ke arah yang tidak benar. Berbeda dengan nafsu, yang dari awal tujuannya hanya ingin memanfaatkan dan merusak. Cinta yang dikendarai oleh nafsu cenderung memperlakukan pasangan ke arah yang tidak benar menurut agama. Yang kedua, cinta itu membahagiakan, nafsu pun membahagiakan. Cinta itu tidak menunjukkan ke dalam arah. Cinta akan menunjukkan ke arah yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Seorang pencinta sejati yang sudah memahami makna cinta dalam dirinya akan berada dalam kebahagiaan, akan muncul mencintai pasangannya dengan penuh hati dan memperlakukannya dengan baik untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara itu, cinta yang berlandaskan nafsu memang sama-sama membahagiakan, tapi itu sementara saja. Kebahagiaan atas nafsu akan membawa seorang pada penyesalan. 3. Cinta membuat kita ketawa, nafsu membuat kita kecewa. Sejenak, cinta dan nafsu memang tipis perbedaannya. Cinta memang membahagiakan, begitupun dengan nafsu yang sama-sama menggembirakan. Namun cinta atas dasar nafsu akan membuahkan kekecewaan dan penyesalan yang tak terbendung. Nafsu bisa membuat seseorang melakukan hal yang tak senonoh, yang akhirnya membuat kita pada kekecewaan. 4. Cinta selalu ingin memberi, nafsu hanya ingin diberi. Ketika seseorang menjalin hubungan dengan berpedoman pada cinta, maka keduanya akan saling menolong satu sama lain jika mendapatkan kesusahan, dan tidak mungkin saling memaafkan untuk keuntungan bersama. Jika yang kita rasakan sakit, maka yang satunya merasakan sakit. Sedangkan perasaan yang menjalin hubungan atas dasar nafsu cenderung ingin memanfaatkan. Mereka tidak ingin memberi dan hanya ingin diberi saja. Mereka tidak ingin rugi bahkan untuk pasangannya sendiri. Nafsu akan membawa hubungan kepada keegoisan. Semua kita bisa menjadi seorang pencinta sejati yang mencintai pasangan dengan sepenuh hati, yang berpedoman pada hati nurani. Itulah perbedaan dari nafsu dan cinta. Ada pula soal cerita, dengan cerita sebagai berikut. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semuanya keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika Damar itu saya? Jadi, memang tak semudah jika hanya dengan ucapan, namun sesungguhnya berat menjalaninya. Jika Damar itu saya, atau Damar, yang saya lakukan hanya berikhtiar dan bertawakal pasrah kepada kehendak Allah. Karena dalam semuanya datangnya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Kehidupan tasawuf menjadi jalan untuk Damar dapat melakukan kehidupannya selanjutnya. Dengan bertasawuf, Damar akan bertanya langsung pada Allah bagaimana dia melangsungkan kehidupannya, bagaimana dia melangsungkan studinya, karena semua itu hanya Allah yang tahu. Bisa saja
di kemudian hari Damar memiliki pekerjaan yang layak walaupun tidak bersekolah, walaupun tidak melanjutkan kuliahnya. Bisa saja Damar tetap melanjutkan kuliahnya dengan rezeki dari Allah yang lain, seperti dapat beasiswa, memperoleh keluarga baru, diangkatnya dia menjadi keluarga orang lain, atau yang lainnya. Semua itu tidak bisa dipungkiri dan hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berpasrah, berikhtiar, dan berdoa kepada Allah atas musibah dan rizki yang datangnya dari Allah. Karena semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah, dan semua itu atas kehendak Allah. Sekian dan itulah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya mohon maaf jika jawaban saya terjadi kesalahan atau kekurangan dari jawaban yang saya utarakan. Akhir kata, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.